ya, keterampilan manajemen informasi. Oke, untuk kuliahnya nanti ada small group discussion, jadi awal Anda menjelaskan dulu mengenai konsep ya yang dikerjakan oleh kelompok, nanti ada baru dosen masuk memberikan materi. Nanti ada penilaian UTS, UAS, dan makalah. Kemudian untuk kuliah, nih kuliahnya dilakukan secara kuliah dan praktikum dilaksanakan secara daring. Sedangkan materi yang diperoleh dalam kelompok nanti didiskusikan sebagai tugas bersama. Untuk praktika ini nanti ada kita melakukan praktika karena secara daring ya menggunakan aplikasi yang tidak berbayar alias free ya. Kemudian metode penilaiannya ya untuk ujian tulis 50%, 50% lagi untuk praktika ya. Praktika itu dari makalah. Oke, ujian UTS 35%, UAS 35%, penugasan 20%, sikap 10%. Batas lulusnya 3 ya. Oke, toleransi keterlambatan tidak melebihi 15 menit ya. Kemudian ini untuk sumber buku atau reference ya. Yang kita pakai adalah poin 5 dan 6 ya. Yang Springer ya. Ini kemudian bukunya ada di perpustakaan ya 456. Ya, 456. Ya, kita punya di perpustakaan. Silakan Anda baca. Kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai jadwal kuliah ya. Hari ini kita kontrak program dan penjelasan RPS, kemudian nanti hari apa nih? Hari Jumat ya. Hari Jumat nanti akan masuk konsep teknologi informasi, tolong kelompok 1 nanti disiapkan ya makalah untuk konsep teknologi informasi. Isinya adalah mengenai definisi, prinsip, tujuan, peran IT, sistem IT dan komponen IT baik software maupun hardware. Ya, ini harusnya mengajar Pak Yandri, tapi beliau berhalangan, kemungkinan yang akan masuk saya. Kemudian pertemuan ketiga itu materinya prinsip umum dan cara kerja sistem informasi kesehatan. Ini nanti kelompok 2 presentasi dulu ya. Yang dipresentasikan adalah isi makalah. Jadi isi makalah PPT-nya saja, tetapi makalah harus diserahkan ke SIPEN untuk diteruskan nanti ke tim dosen ya. Nah ini dengan Pak Sulis, kemudian pertemuan keempat itu perkembangan Hospital Information System dengan saya sama nanti kelompok presentasi dulu, baru nanti masukkan materi dari saya. Kemudian pertemuan kelima itu adalah sistem informasi klinik yang disampaikan oleh Bu Juwita. Nah ini enggak ada tugas makalah ya. Nah tugas makalah baru ada di pertemuan ke-6 yaitu pemodelan dan teknologi informasi. Kemudian pertemuan terakhir, pertemuan ke-7 adalah implementasi SIK dalam layanan perawatan. Ya, kenapa ini cuma 7 materi? Karena setiap pertemuan itu langsung 100 menit, artinya 2 kali 50 menit. Kan cuma satu SKS itu setara dengan 50 menit, tapi kita masuk langsung 100 menit. Ya, ini jadwal UTS-nya tanggal 30 ya Agustus bersama ya berbarengan ya seluruh kelas, kemudian UAS-nya tanggal 27 September. Nah ini untuk praktikumnya nanti ini ada 5 materi karena praktikumnya tidak seperti keperawatan, jadi praktikumnya ini tetap masih ada materi yang disampaikan ya. Jadi setelah materi disampaikan baru lakukan praktek ya atau simulasinya. Nah, untuk bahan kajian pada hari praktikum pertama adalah bagaimana Anda menggunakan search engine dan hyperlink dalam penelusuran pustaka digital. Kemudian hari kedua itu penggunaan multimedia dalam
ilmu kesehatan ya, health education ya, kemudian yang pertemuan ketiga literasi, informasi dan teknik membaca jurnal. Ini dengan Bu Juwita. Keempat sama literasi, informasi dan teknik membaca jurnal dengan saya, tapi dengan aplikasi yang berbeda. Ya, kemudian yang kelima adalah aplikasi Mendeley. Nah, ini nanti yang kelompok 5 kelompok tadi, nanti hari pertama kelompok 1 yang presentasi, hari kedua kelompok 2, kelompok 3, begitu seterusnya sampai kelompok 5. Nah, setiap kelompok nanti setiap kelas dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1 dengan Pak Sulis, kelompok 2 dengan saya, kelompok 3 Bu Sri Juwita, kelompok 4 saya, kelompok 5 Bu Sri Juwita. Oke. Kemudian ini daftar udah ya. Nanti tolong minta tolong kepada Sipen untuk membagi kelasnya menjadi 5 kelompok ya. Anda berapa? 28 ya? Ya, 28 ya. Nanti dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kita ada 40, Ibu. Oke, kemudian ini kisi-kisi soal untuk UAS maupun UTS. Di sini Anda perhatikan ada soal yang untuk yang mudah, sedang, dan sulit ya. Jadi perhatikan nanti sebaran soalnya. Kemudian ini untuk outline makalah praktikum ya. Outline untuk praktikum. Kalau untuk penugasan teori itu Anda hanya membuat pendahuluan, latar belakang, tujuan, sama langsung konsep materinya. Tapi kalau untuk makalah praktikum, ini outline-nya. Harus ada pendahuluan, latar belakang, tujuan aplikasi, sasaran penggunaan, prospek dampak penggunaan aplikasi, sama pengelolaan penggunaan aplikasi. Pengelolaan penggunaan aplikasi ini adalah step by step bagaimana menggunakan aplikasi. Nanti di sini disertai dengan demonstrasi dari kelompok bagaimana menggunakan aplikasi ini. Nah, di akhir itu nanti ada contoh hasil penggunaan aplikasi yang dimasukkan di dalam makalah. Dan nanti juga diperlihatkan kepada kelompok ya. Untuk mahasiswa lainnya selama penjelasan materi dari kelompok ya, menyimak dan pada saat demonstrasi langsung melakukan simulasi langsung. Ini penilaian untuk makalahnya ya. Oke, ini penilaian untuk praktikanya ya, untuk sikap ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, monggo. Ibu izin. Ibu izin bertanya. Oke, si Penny siapa tadi? Mbak siapa namanya? Mbak Naswa ya? Iya, Ibu. Mbak Naswa ya, si Pen ya? Iya, Ibu. Untuk sama Mbak Naswa, nanti tolong dibuatkan 5 kelompok ya, 5 kelompok untuk penugasan. Jadi kelompoknya sama saja. Kelompok penugasan teori dengan kelompok praktikum sama ya. Kelompok itu juga. Jadi tanggal 5 ya, tanggal 5 ya kita Jumat ya. Tolong Jumat kelompok 1 sudah mempersiapkan diri untuk presentase PPT mengenai konsep sistem informasi. Ini kan dulu di SMA sebenarnya sudah diajarkan. Jadi ini sebenarnya review kembali ya. Dilihat lagi lah ya. Nanti kita presentasi dulu kelompok pada saat pemberian materi, nanti baru ada masukan materi dari saya. Ya, baik. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk RPS apa bisa nanti dikirimkan ya Ibu ya? Oke, nanti RPS akan saya kirimkan melalui Sipen ya. Iya, baik. Nanti Ibu. Sipen juga kasih ke saya daftar kelompok ya. Ya. Iya, baik Ibu. Oke, ada lagi? Langsung akses aja dah. Cukup Ibu.
Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan dan merasa cukup jelas, sebelum saya tutup pertemuan ini, silakan Nashwa di screenshot kehadiran teman-temannya. Iya Ibu, untuk di screenshot Mediana Ibu yang akan men-screenshot. Teman-teman bisa ya. Ininya share screen semuanya ya. tolong on cam dulu.